Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianur Afifah, NIM C24170077. Di sini saya bersama teman-teman saya, Romi Tarigan dan Rashid Rangkuti, akan menjelaskan mengenai materi biomasa perekrut Beverton and Holt. Nah, teman-teman, model prediksi pertama kali biomasa perekrut ini telah dikembangkan pada tahun 1934 oleh Thomson and Bell. Model ini tidak mencapai satu popularitas yang tinggi sampai diperkenalkannya era komputer. Sementara itu, pada tahun 1957, Beverton and Holt mempublikasikan model yang lebih sederhana daripada model Thomson and Bell. Nah, model ini telah digunakan secara meluas, namun sekarang tergantikan oleh VBA dan cohort analysis, teman-teman. Nah, model hasil berekrut atau BPR dari Beverton and Holt ini dapat dipandang sebagai suatu aplikasi khusus dari model Thomson and Bell, yang berarti bahwa setiap kesimpulan umum yang diturunkan darinya berlaku juga untuk model Thomson and Bell. Nah, asumsi tersebut apa sih kira-kira? Asumsi tersebut terdiri dari asumsi-asumsi ketat, diantaranya adalah rekrutmen adalah konstan, namun tidak terspesifikasi. Kemudian, asumsi yang kedua adalah semua ikan dari satu kohort ditetaskan pada waktu yang bersamaan. Asumsi yang ketiga adalah rekrutmen dan seleksi adalah rekrutmen mata pisau atau knife edge recruitment. Yang keempat, mortalitas penangkapan dan alami adalah konstan dari saat populasi masuk ke dalam eksploitasi. Kemudian yang kelima adalah terjadi pencampuran dalam stok. Yang keenam adalah hubungan panjang bobot yang mempunyai pangkat 3, yaitu W sama dengan Q kali L pangkat 3. Penjelasan dari Saudari Dian. Nah, sejarah hidup suatu kohort yang diasumsikan dalam model Beverton and Holt seperti pada gambar berikut. Pada umur TR, semua ikan yang termasuk dalam suatu kohort tertentu rekrut ke dalam daerah penangkapan pada waktu yang sama, atau biasa disebut dengan rekrutmen mata pisau. Dari umur TR sampai TC, kohort tidak mengalami mortalitas penangkapan, atau diasumsikan bahwa semua ikan yang berumur antara TR dan TC lolos melalui mata jaring jika mereka masuk ke dalam alat. Maka dalam periode ini, mereka hanya mengalami mortalitas alami saja, M yang diasumsikan konstan selama rentang dari kohort. Pada umur TC atau umur ikan pada saat pertama kali tertangkap, kohort diasumsikan langsung mengalami mortalitas penangkapan penuh atau F dan diasumsikan konstan selama sisa hidup dari kohort tersebut. Bentuk sigmoid dari kurva seleksi alat mendekati seleksi mata pisau. Hasil tangkapan dari kohort oleh karenanya diasumsikan 0 sampai kohort mencapai umur TC. Jumlah ikan yang hidup pada umur TR adalah rekrutmen ke dalam perikanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Rangkuti, NIM C24170013. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait model-model hasil tangkapan per rekrut dan biomasa per rekrut Beverton and Holt. Biomasa per rekrut rata-rata seperti yang telah dituliskan dalam persamaan merupakan gambaran biomasa rata-rata dari bagian kohort yang dieksploitasi. Nah, persamaan yang dimaksud adalah persamaan yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya, yaitu biomasa ikan yang berumur TC atau yang lebih tua. Nilai biomasa per rekrut memiliki keterkaitan dengan hasil tangkapan per rekrut. Beverton dan Holt menyatakan hasil tangkapan dengan suatu dasar per rekrut hasilnya adalah relatif, yaitu terhadap rekrutmen. Katakanlah suatu rekrutmen yang terdiri dari 100 juta ikan memberikan suatu hasil sebesar 10.000 ton. Nah, asumsi ini mungkin kelihatannya tidak penting, tetapi tidak demikian karena seseorang dapat membayangkan dengan jelas bahwa jika suatu pernyataan dibuat lebih sederhana, jumlah ikan yang berlalu berlimpah, maka keadaan individu menjadi lebih buruk dikarenakan adanya persaingan makanan dan pemangsaan yang ketat. Nah, berikut ini adalah hasil dari model yang dinyatakan dalam unit hasil per rekrut atau gram per rekrut, di mana garis horizontal pada grafik yaitu adalah upaya yang kita lakukan dan garis vertikalnya itu menyatakan
hasil per rekrut ataupun gram per rekrut yang ada. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita mendapatkan nilai biomasa per rekrut menurut Beaverton and Holt? Gimana ya? Nah, caranya itu kita harus mempunyai data-data sebagai berikut. Data yang harus kita ketahui adalah parameter pertumbuhan font bertalan V, yaitu K dan T0, kemudian data umur pertama kali tertangkap atau TC, kemudian umur pada saat rekrutmen atau TR, kemudian data dari bobot badan asimptotik atau W infinity, kemudian data mortalitas alami atau M, mortalitas penangkapan atau F, dan mortalitas total atau Z. Nah, mortalitas total ini didapatkan dari penjumlahan antara nilai mortalitas penangkapan dengan mortalitas alami. Kemudian ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai biomasa per rekrut. Nah, sebelum menghitung nilai biomasa per rekrut, kita harus menghitung nilai S terlebih dahulu, yaitu rumusnya dengan eksponensial dalam kurung min K plus dalam kurung lagi TC min T0. Kemudian, jika sudah mendapatkan nilai S, maka kita dapat menghitung nilai biomasa per rekrut dengan rumus eksponensial dalam kurung min M plus TC min TR, kemudian dikalikan dengan bobot badan asimptotik atau W infinity, kemudian dikali dengan 1 per Z min 3S per Z plus K ditambah 3S kuadrat per Z plus 2K, kemudian dikurangi S kuadrat per Z plus 3K. Kemudian dihitung semuanya, maka kita akan mendapatkan nilai biomasa per rekrut. Merupakan hasil dari penelitian Kembar dan Nurdin tahun 2015, yaitu panjang rekrutmen, ukuran tertangkap, LM, panjang asimptot, parameter pertumbuhan, mortalitas alami, mortalitas penangkapan, dan mortalitas total. Untuk mencari yield per rekrut digunakan rumus Beaverton and Holt, di mana nilai S sama dengan eksponensial dari min K dikali TC min T0. Untuk mencari nilai biomasa per rekrut digunakan rumus per Venema, di mana V sama dengan Y dikurangi 0,1 dari B0. Perkenalkan, nama saya Sri Widyaningsi Ambo C24728 terkait penugasan pengkajian stok ikan. Saya dan teman saya akan membahas bedah literatur, di mana saya akan membahas bedah literatur ini tidak seorang diri, yaitu dengan rekan saya Salisa Salsabila. Judul yang akan kami bahas ini mengenai analisis hasil perpenambahan baru perikanan lobster pasir Panulirus homarus lineage 1758 di perairan Aceh Barat. Lobster merupakan komoditas perikanan laut yang memiliki nilai jual tinggi dan dipastikan secara nasional maupun internasional sebagai komoditas ekspor, sehingga status pemanfaatan cenderung berada pada tingkat yang sangat intensif. Salah satu jenis lobster yang dominan di perairan Samudra Hindia adalah jenis lobster pasir atau Panulirus homarus, di mana komposisi hasil tangkapannya dapat mencapai lebih dari 90%. Lobster pasir ini termasuk ke dalam kelompok lobster berduri atau spiny lobster, di mana pemanfaatan lobster pasir di perairan Aceh Barat dilakukan sepanjang tahun tanpa pengaruh oleh musim karena lokasi penangkapannya terlindungi oleh pulau-pulau kecil menurut Kembar dan Nurdin 2015. Oleh karena itu, pengelolaan perikanan lobster harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, salah satunya dengan mempelajari dinamika populasi lobster tersebut. Informasi penelitian tentang lobster berduri di perairan Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa penelitian terlebih dahulu. Namun demikian, penelitian tersebut terbatas hanya membahas kajian aspek penangkapan, biologi perikanan, serta parameter populasinya. Sehingga perlu adanya analisis lanjutan dengan menggunakan model-model analisis prediktif seperti analisis model hasil penambahan baru yang disertai kombinasi ukuran yang tertangkap dengan jumlah upaya penangkapan yang belum pernah dilakukan. Model ini diperlukan dalam pengelolaan perikanan untuk menghitung hasil tangkapan penambahan baru yang akan diperoleh dari suatu kombinasi umur atau ukuran panjang pada saat pertama kali tertangkap dan laju mortalitas penangkapan. Hal ini penting dilakukan agar manajemen dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan baik secara biologi, ekologi maupun ekonomi.
Alat dan bahan yang digunakan, ya ini ada jaring lobster dengan ukuran mata jaring berkisar antara 4 hingga 4,5 inci, penggaris, timbangan, dengan bahan ya ini 861 ekor lobster dengan kisaran ukuran panjang karapas antara 39 hingga 113 mm, dengan bobot 100 hingga 890 gram yang telah dihitung rata-rata ukuran tertangkap, rata-rata ukuran matang gonak, serta parameter populasinya. Berikut nilai parameter biologi populasi lobster pasir, sumber dari kembaran dan berikut metode yang digunakan, yaitu ada hasil per penambahan baru atau yield per rekrut menggunakan rumus Beverton and Holt, di mana rumusnya Y per R sama dengan F dikali eksponensial min M dikali TC min TR dikali W infinity dikali 1 per Z min 3S per Z plus K plus 3S kuadrat per Z plus 2K min S pangkat 3 per Z plus 3K. Untuk mencari nilai S, rumusnya adalah eksponensial min K TC min T0. Untuk keterangannya seperti yang terpaparkan di layar. Metode yang kedua ini adalah biomasa per penambahan baru atau B per R, di mana rumusnya B per R sama dengan V per R dikali 1 per F. Titik acuan biologi F0.1 yang merupakan titik acuan yang umum digunakan untuk menentukan ambang batas nilai F yang diperoleh dari 10% dari nilai F maksimum dihitung berdasarkan Gulan and Boerema 1973. Di mana di V per DF sama dengan DY per DF min 0,1 B0 sama dengan 0 atau DY per DF sama dengan 0,1 B0, di mana persamaannya yaitu V sama dengan Y min 0,1 B0 dengan keterangan D adalah perubahan Y per R, DF adalah perubahan mortalitas penangkapan, B0 adalah B per R pada saat F sama dengan 0. Dengan demikian, F pada saat DY per DF sama dengan 0,1, di mana B0 merupakan nilai F0.1 yang dapat dikalkulasikan dengan memaksimalkan fungsi F sama dengan Y min 0,1 B0. Berikut penjelasannya. Untuk penjelasan dari hasil hingga kesimpulan akan dijelaskan oleh Salisa Salsabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah dijelasin sama Ambo. Sekarang aku mau jelasin tentang hasil dan pembahasan mengenai literatur yang kami dapatkan, yaitu analisis hasil per penambahan baru perikanan lobster pasir di perairan Aceh Barat. Nah, yang pertama ada grafik 1, yaitu analisis Y per R dan B per R lobster pasir di perairan Aceh Barat. Hasil analisa ini digambarkan sebagai persentase biomasa terhadap stok awal atau initial stock atau biasa yang disebut BV, yaitu semakin menurun seiring dengan bertambah besarnya nilai F. Pada kondisi saat ini, dengan nilai laju mortalitas alaminya 0,67 tahun, F sebesar 0,77 tahun, dan rata-rata ukuran tertangkap atau LC sebesar 65,8 mm, menghasilkan nilai B per R sebesar 102,2 gram atau setara dengan 33,2% dari biomasa awal yang ada di perairan. Pada kondisi Y per R maksimum, nilai biomasa per rekrut sebesar 29,2 gram atau setara dengan 9,5% dari biomasa awal. Hal ini berarti bahwa dengan menaikkan F dari 0,77 menjadi 3,1, hasil B per R menurun sebesar 71,4% dari biomasa pada saat ini dan menyisakan 9,5% dari biomasa awal. Yang kedua, grafik B per R sebagai fungsi dari F dan LC. Perubahan F dan LC juga sangat berpengaruh terhadap B per R. Semakin besar LC dan semakin kecil F, B per R relatif tidak terjadi penurunan yang signifikan dibanding jika F dan LC-nya tinggi. Pada saat F tinggi, penurunan B per R lebih cepat pada LC yang lebih kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa B per R lebih cepat mengalami penurunan jika upaya penangkapan tinggi dan rata-rata ukuran ikan yang tertangkap itu kecil. Selanjutnya ada nilai F, Y per R, dan B per L lobster. Berdasarkan nilai titik acuan tersebut diketahui bahwa hasil B per R pada titik acuan yang berbeda yaitu pada F 0,1, FSB 25%, FSB 40%, dan FSB 50% masing-masing sebesar 102,2, 94,8, 77, 121,8, dan 155,5 gram. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan.
Nah, hasil prediksi biomasa perekrut secara teoritis ini menunjukkan bahwa biomasa perekrut semakin menurun seiring dengan bertambahnya jumlah upaya atau F. Demikian juga halnya bila dikaitkan dengan ukuran tertangkap. Semakin kecil ukuran yang tertangkap, maka semakin kecil juga biomasa perekrutnya. Biomasa perekrut lobster pasir ini pada kondisi sekarang setara dengan 33,2% dari biomasa awal. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan perikanan lobster harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian atau precautionary approach. Untuk ikan-ikan dasar, menurut Clark, tahun 1991 menyarankan penggunaan titik acuan FSB 35% untuk menghasilkan hasil perekrut yang tinggi dengan resiko yang rendah tanpa memperhitungkan hubungannya dengan stok biomasa pemija. Namun demikian, menurut Pan, tahun 1993 menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dengan titik acuan FSB 35% kadang dapat menyebabkan turunnya stok biomasa pemija sampai kurang dari 20% dari biomasa awal. Oleh karena itu, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk perikanan lobster pasir di perairan Aceh Barat ini, ukuran lobster tertangkap yang diperbolehkan minimal pada panjang karapas 72 mm dan terdapat peluang untuk meningkatkan upaya penangkapan sebesar 10%. Namun demikian, mengingat bahwa biomasa pada saat ini berada pada kisaran 33% dari biomasa awal dan sifat lobster yang cenderung soliter, maka pengolahan perikanan lobster perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu dengan melakukan monitoring komposisi, ukuran lobster yang tertangkap secara terus-menerus untuk mengetahui dinamika struktur ukuran yang akan mempengaruhi biomasa lobster di perairan ini. Jadi, kesimpulannya adalah biomasa perekrut menurun secara signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah upaya penangkapan dan kecilnya ukuran lobster yang tertangkap. Biomasa lobster pada saat ini setara dengan 33,2% dari biomasa awal. Jumlah upaya pada saat ini lebih rendah dibandingkan jumlah upaya berdasarkan titik acuan. Oleh karena itu, disarankan agar ukuran minimum panjang karapas lobster pasir yang boleh ditangkap di perairan Aceh Barat ini sebesar 72 mm untuk mempertahankan biomasa lobster yang perlu dilakukan pemantauan atau monitoring, ukuran lobster yang tertangkap secara terus-menerus untuk mengetahui dinamika struktur ukuran yang akan mempengaruhi biomasa lobster di perairan ini. Nah, sekian bedah literatur mengenai biomasa perekrut dari saya. Terima kasih. Capek.